taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the Perpaduan Huawei dan Leica di seri flagshipnya banyak membuat ketar-ketir pabrikan smartphone lain yang sudah nyaman di tangga teratas. Puncaknya di tahun 2020, tepatnya bulan April-Juni, penjualan Huawei melampaui juara bertahan, yaitu Samsung dan Apple, meninggalkan juga saudara serumbunnya Xiaomi, Oppo, dan Vivo. Tapi karena tuduhan Amerika, nasibnya beda. Pasti tahulah ya ceritanya, kita tidak usah bahas. Huawei seri 20 adalah puncak fenomena. Dari seri P20 dilanjut ke seri Mate 20, yang kami pegang ini bukan versi Pro-nya, namun masih termasuk seri flagship-nya pastinya, yaitu Huawei Mate 20. Ini dia Huawei Mate 20. Oke, kita akan langsung masuk ke warnanya. Warnanya adalah twilight guys. Jadi mixing antara light blue, dark blue, dan juga purple. Oke, kita ngomongin soal warna dari handphone ini sih sebenarnya untuk tahun 2022 mungkin udah nggak eye-catching lagi ya guys ya. Tapi bagaimanapun juga untuk warna seperti ini tuh dulu tahun 2018, terutama waktu Huawei P20 Pro itu rilis, ini tuh banyak banget di follow sama handphone-handphone merek lain. Dan juga untuk materialnya sendiri ini tuh terbuat dari kaca guys. Kalau untuk bagian atas kita bisa jumpai untuk jack audio dan juga infrared blasternya. Next, bagian bawah ada USB tipe Type-C dan juga speaker yang mono. Sayang banget sih. Di bagian belakang kita bisa lihat ada 3 kamera plus 1 lampu LED dalam satu bump. Kemudian di atasnya ada logo Leica. Bagian bawahnya ada fingerprintnya. Cukup simple sih guys, tapi menarik. Nah guys, sekarang waktunya kita untuk bahas UI yang dipakai oleh Huawei Mate 20. UI-nya sendiri dia pakai MIUI 12 ya guys, tapi di sini untuk versi Android-nya kita tidak bisa temukan guys. Walaupun untuk Huawei Mate 20 ini kita masih bisa menggunakan akses aplikasi Google Play ya guys. Ini dia tampilan awal UI-nya dan kita udah customisasi ya guys ya. Next kita masuk ke kamera ya guys. Jadi ini ya ada mode aperture, kemudian mode night-nya, kemudian ada portrait juga, foto, video seperti ini ya, ada pro juga, dan ini beberapa mode yang tersedia di sini. Oke. Sayangnya guys, untuk kamera depannya ini tuh masih pakai mode water drop. Next guys, sekarang kita masih jumpai Google Fit di sini. Kita mau coba tes untuk vibration motornya. Jadi kita mau ketik-ketik sesuatu di sini dan sebenarnya sih untuk vibration motornya ini masih tatel sih guys, lumayan tatel dan nyaman digunakan, getarannya masih bisa ya nyaman lah dalam ketik-ketik pesan atau ketik-ketik sesuatu ya di Google Fit. Tapi kalau dibandingin sama Google Pixel sih ya masih tatelan Google Pixel. Oke, kalau untuk UI-nya ini setelah kita lihat-lihat sih mirip dengan Harmony OS guys. Simple sih guys menurut gue. Menurut kalian gimana? Tanpa berlama-lama guys, kita akan langsung menikmati untuk kualitas layar dari Huawei Mate 20. Untuk tipenya sendiri dia pakai IPS LCD yang mendukung HDR10 dengan size-nya 6,53 inch, 88,0% screen to body ratio dengan resolusi Full HD+, dan kerapatan pikselnya 381 ppi density. Untuk view angle-nya sih menurut gue masih luas ya guys dan masih sangat nyaman sekali dipandang oleh mata, walaupun ada pembeda yang cukup jauh sih guys kalau kita bandingin dengan Huawei Mate 20 Pro, di mana untuk Huawei Mate 20 Pro kan udah pakai jenis OLED dan juga layarnya itu H. Tapi di sini Huawei Mate 20 masih pakai IPS dan layarnya itu masih layar datar aja guys. Tapi no problem sih, menurut gue masih nyaman-nyaman aja dan bisa dinikmati. Tapi sayang sekali nih guys, untuk kualitas suaranya sih menurut gue ya memang kurang keras ya guys. Kami kira mono, ternyata stereo. Tapi kok kurang keras ya guys, coba dengerin deh.
Nah guys, sekarang waktunya kita bahas untuk spesifikasi dari Huawei Mate 20. Nah, untuk chipsetnya sendiri dia pakai Kirin 987 nanometer. By the way guys, untuk chipsetnya ini tuh buatan Huawei sendiri loh. Kalau untuk CPU-nya dia pakai octa-core GPU Mali G76. Nah, untuk kapasitas baterainya dia itu 4000 mAh guys. Internalnya dia RAM 6, ROM 128GB. Untuk main ML, Huawei Mate 20 ini bisa masuk ke settingan ultra guys. Jadi lebih nyaman lah untuk kita yang masih noob. Kita lu aja kali ya. Oke, kalau untuk layarnya sendiri menurut gue sih ini cenderung lebar dan view angle-nya lebih luas ya guys ya. Jadi lebih nyaman juga. Untuk handlingnya juga masih oke. Dan by the way nih kita ngomongin soal chipsetnya. Untuk chipsetnya sendiri walaupun dia pakai chipset buatannya dia sendiri yaitu Kirin 980, tapi surprisingly ini tuh sama sekali nggak panas di tangan guys. Ya anget sih tapi ya nggak panas-panas banget gitu guys. Jadi nanti coba deh ya untuk akuratnya kita cek aja berapa suhunya waktu kita selesai main game ini. Setelah kita main selama kurang lebih 15 menit, suhu bagian depan itu 39 derajat Celcius. Cek selanjutnya bagian belakang sama 39 juga ya. Next kita mau bahas untuk kameranya. Jadi di sini dia punya triple kamera di mana kamera wide-nya itu dia 12 megapiksel f1.8. Kemudian untuk telefotonya itu 8 megapiksel f2.4 PDAF dengan 2 kali optical zoom. Terakhir kamera ultra wide-nya itu 16 megapiksel f2.2. By the way, karena gue di sini punya Sony Xperia 1, pengen banget deh bandingin hasilnya antara Sony Xperia 1 dengan Huawei Mate 20 ini. Kira-kira seperti apa ya guys hasilnya? Cekidot, langsung aja kita cek di luar ruangan. Untuk video, keduanya sama-sama stabil. Kita pegang ini pakai tangan aja ya. Xperia 1 memberikan sentuhan saturasi lebih tajam, tapi jika ada perpindahan cahaya, kurang cepat respon perubahannya, jadi agak gelap. Huawei memberikan warna yang lebih ke arah balance. Trotoar di jalan yang mirip aslinya di Huawei Mate 20. Untuk video ultra wide, Huawei memberikan sudut yang lebih sempit dibanding Xperia 1. Huawei lebih takut kasih sudut terlalu lebar di ultra wide karena sudut terlalu lebar bisa kasih efek distorsi di kualitas gambar jadi kurang detail. Ini pun berlaku di bagian kamera juga. Ultra wide Xperia 1 lebih berhasil menangkap objek lebih luas di satu frame. Walaupun untuk kualitas keduanya hampir sama, tergantung preferensi warna aja yang disukai. Mate 20 dengan Leica-nya kami kira hasilnya lebih mirip ke seri Pixel, lebih ke arah Deep HDR dan lebih kejar ke arah detail objek. Tapi untuk era sekarang kebanyakan smartphone mulai pintar di sistem AI-nya. Night mode sebagai senjata Huawei Mate 20 dulu, kini sudah bukan sesuatu yang wow. Banyak HP lain yang sudah bisa dan bahkan melebihi kualitasnya. Yang tersisa adalah sisi premium seri Mate dari Huawei. Chipset yang masih kencang, konsumsi baterai yang masih tergolong irit karena software dan hardware murni buatan sendiri. Jadi bisa optimal. Seri Mate 20 adalah seri terakhir yang bisa mengakses Google Play Service secara bebas. Walaupun Huawei kini mulai redup di pasar smartphone, tapi kok ya harga secondnya masih mahal. Mate 20 bisa dibeli sekitar 3 jutaan. Apakah masih worth it? Ini tergantung pilihan Anda ya. Semoga Huawei kembali ke tracknya karena bukan Leica sebenarnya yang kami suka, tapi chipset Kirinnya yang benar-benar efisien. Oke, gitu aja deh review singkat kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan, pamit. Bye-bye.